Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Pristiana, Sarjana Pendidikan. Kalian bisa memanggil saya Bu Erika. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pembinaan mental. Nah, bagaimana cara membangun otot mental? Otot mental itu seperti tubuh. Mental itu seperti tubuh. Tubuh kan memiliki otot, mental juga memiliki otot. Otot itu juga harus dilatih. Jadi misalkan kalian itu suka lari pagi, berolahraga, angkat beban misalnya, itu kan melatih otot. Jadi misalkan tiba-tiba siang-siang ngejar layangan, lari-lari itu tidak ngos-ngosan. Kenapa? Karena terbiasa berolahraga. Nah, sama seperti otot mental. Contoh lain lagi, misalkan tentara setiap pagi itu pasti latihan sambil menyanyi supaya bersemangat. Bayangkan kalau tentara setiap hari itu kerjaannya nonton TV, lihat sinetron. Terus tiba-tiba ada perang, baru lari sedikit sudah ngos-ngosan. Terus tanya, ada kopi nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi otot mental itu harus dilatih. Ketika pada masa sekolah, kalian bisa menemui ya, orang yang tubuhnya tinggi besar, itu biasanya tidak semuanya, meremehkan teman-teman yang tubuhnya kecil, ya kan? Nah, tapi pernah nggak kalian melihat orang yang tubuhnya kecil itu biasanya jauh lebih sukses daripada orang yang tubuhnya besar? Sering. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah orang yang bertubuh besar bangga akan dirinya sendiri. Biasanya itu tidak terlalu mempertimbangkan kekuatan mentalnya atau kekuatan pikirannya. Jadi mengedepankan fisiknya. Nah, biasanya itu sikap mentalnya orang yang berbadan besar dianggap sebagai sikap mental yang lemah. Maka dari itu otak atau kemampuan berpikir harus terus dilatih. Anak biasanya ya, anak yang sering sakit-sakitan, terus alergian, istilahnya anak mami. Nah, itu kan tidak punya kekuatan tubuh yang kuat. Mau tidak mau, dia harus menggunakan kekuatan pikiran atau intelektualnya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan, supaya mendapatkan nilai yang bagus, supaya dipuji guru, supaya diakui oleh teman-temannya. Nah, segala sesuatu itu tumbuh dalam penggunaan, pelatihan. Latihan berhitung, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Orang yang latihan berhitung terus saja, itu kekuatan mentalnya jauh lebih baik, daya pikirnya jauh lebih baik daripada yang tidak pernah berhitung atau berlatih berhitung. Nah, seperti itu. Terus misalkan saya melihat story dari murid saya gitu, dia itu suka upload video mengenai menari, terus kemudian tutorial, terus kemudian misalkan vlogging seperti itu. Saya memotivasi dia supaya ikut lomba-lomba. Awalnya itu dia takut, terus kemudian mulai berani membuat channel YouTube, kemudian share video dia di grup-grup kelas. Kemudian dia timbul percaya diri. Saya memotivasi supaya dia percaya diri dan alhamdulillahnya mengikuti lomba bisa mendapatkan beberapa juara. Terus cara menjadi juara itu bagaimana ya? Kita harus menjadi pribadi yang berani. Bagaimana cara menjadi orang yang berani? Sederhana saja. Orang yang berani itu pasti bertindak, sedangkan orang yang penakut tidak. Cara menjadi orang yang berani, bertindaklah. Kemudian orang yang berani itu menyegerakan, sedangkan orang yang penakut menunda-nunda. Cara menjadi pribadi yang berani, kerjakan sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Orang yang penakut itu biasanya minder kan, sedangkan orang yang berani itu biasanya sombong. Jadi kalau mau menjadi berani harus sedikit sombong. Misalkan seperti ini, saya kayaknya sulit deh masuk ke SMA negeri favorit saya, karena saya itu orangnya ya begini-begini saja.
itu adalah perkataan orang yang penakut. Sedangkan jika ada kata-kata seperti ini, saya pasti bisa masuk SMA negeri favorit saya, itu kata-kata pemberani. Tapi temannya bilang, wih sombong amat. Yang berkata sombong amat itu siapa? Orang yang minder, orang yang penakut. Jadi kalau kalian merasa, wah saya kok sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Kediri, jangan menjadi minder, jadilah pribadi yang sombong. Sombongnya bagaimana? Tunjukkan dengan kerja keras, dengan berdoa. Luangkan segala waktu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kamu harus yakin, saya harus menjadi pribadi yang bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, harus bisa membahagiakan orang-orang yang mendukung saya sampai sejauh ini. Mungkin sekian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.